Pernah nggak sih buka portofolio tiba-tiba isinya merah semua? Padahal kayaknya nggak ada apa-apa. Nah itulah yang baru aja kejadian di pasar. Bitcoin terjun bebas. Tapi yang aneh, nggak ada drama peretasan, nggak ada skandal, bener-bener nggak ada berita buruk sama sekali di dunia kripto. Jadi kekuatan tak terlihat apa yang sebenarnya lagi ngebanting harga. Nah, ini dia misteri utamanya. Harga Bitcoin itu terkoreksi parah, anjlok sepertiga dari puncaknya. Biasanya nih ya, kalau anjlok kayak gini pasti ada pemicunya, ada berita jelek yang jelas. Tapi kali ini, sepi, sunyi senyap. Ini yang bikin investor paling jago sekalipun jadi garuk-garuk kepala. Oke, kita lihat dulu deh seberapa parah penurunannya. Dari puncak euforia di $126.000, kita longsor ke $84.000. Itu nilai yang hilang gede banget. Dan yang paling bikin penasaran, waktu kita coba usut penyebabnya, jejaknya tuh bukan ngarah ke dunia digital, tapi justru ke jantungnya keuangan tradisional. Oke, di bagian pertama penyelidikan kita ini kita bakal langsung tunjuk hidung siapa dalang di balik semua kekacauan ini. Siap-siap ya, karena jawabannya mungkin bukan yang kalian duga. Yap, bener banget. Pelakunya bukan peretas atau regulator kripto, tapi Bank Sentralnya Amerika Serikat, The Fed. Nah ini adalah bukti paling nyata kalau Bitcoin itu udah naik kelas. Dia bukan lagi sekedar aset teknologi yang main di pojokan, tapi udah jadi pemain utama di panggung makroekonomi global. Jadi poin krusialnya itu ini. Bitcoin sekarang adalah aset makrofinansial. Artinya apa? Artinya, buat nebak pergerakan harganya, kita udah nggak bisa lagi cuma lihat adopsi atau upgrade teknologinya aja. Kita harus mata-matain apa yang lagi dilakuin The Fed sama kebijakan uang mereka. Ini bener-bener game changer yang fundamental. Nah, biar kita ngerti kenapa The Fed ngelakuin ini, kita perlu tahu apa sih motivasi mereka. Yuk kita bedah dua tugas utama yang jadi kompas buat setiap keputusan yang mereka ambil. The Fed itu pada dasarnya punya dua kerjaan utama yang seringkali malah tarik-tarikan. Di satu sisi, mereka harus jaga harga-harga biar nggak naik gila-gilaan, alias ngendaliin inflasi. Tapi di sisi lain, mereka juga harus mastiin sebanyak mungkin orang punya kerjaan. Nah, nyiimbangin dua hal ini tuh kayak jalan di atas tali, susah banget. Dan kutipan dari bosnya The Fed, Jerome Powell, ini adalah kuncinya. Dia secara belak-belakan bilang kalau fokus mereka udah geser. Sekarang mereka lebih khawatir sama pasar kerja yang mulai melemah daripada resiko inflasi yang naik lagi. Ini tuh sinyal raksasa bahwa kebijakan mereka bakal berubah arah. Oke, kita gali lebih dalam lagi. Coba bayangin kalian lagi jadi The Fed, lagi nyetir kapal di tengah kabut tebal. Terus sinyal dari mercusuar saling bertentangan. Nah, itulah yang lagi mereka hadapi ngelihat data-data ekonomi terbaru. Coba lihat deh betapa kacaunya data ini. November, pengangguran tiba-tiba naik bikin cemas. Desember, inflasi inti masih aja lengket di 3%. Terus Januari, inflasi utama mulai adem, ini kabar bagus. Tapi di saat yang sama, laporan pekerjaan kelihatan kuat. Jadi sebenarnya ekonomi ini lagi kuat apalagi loyo. Bingung kan? Nah, ini dia bomnya. Di tengah semua kebingungan itu, data pekerjaan sepanjang tahun 2025 direvisi. Dan ternyata angkanya salah hitung. Perekonomian itu sebenarnya menciptakan 403.000 pekerjaan, lebih sedikit dari yang dilaporin. Wow, ini mengubah segalanya. Ini bukti nyata kalau pasar kerja itu jauh lebih rapuh dari yang kita semua kira. Dengan data revisi yang mengejutkan ini, ya The Fed nggak punya pilihan lain selain bertindak sekarang. Mari kita bongkar apa aja sih yang mereka putusin dalam rapat penting di bulan Desember 2025 yang pada dasarnya nentuin arah pasar buat beberapa bulan ke depan. Jadi, The Fed ngeluarin strategi 3 jurus. Pertama, mereka ngelakuin pemotongan asuransi suku bunga buat jaga-jaga supaya ekonomi nggak anjlok parah. Kedua, dan ini penting banget, mereka resmi stop program quantitative tightening atau QT, yang intinya itu proses nyedot duit dari sistem keuangan. Ketiga, mereka rilis dot plot, yaitu semacam contekan yang nunjukin prediksi para pejabat The Fed soal arah suku bunga ke depan. Tapi jangan salah sangka ya, keputusan ini nggak diambil dengan suara bulat. Grafik ini nunjukin betapa terpecahnya para petinggi The Fed. Ada kubu hawkish yang ngerasa pemotongan ini kecepatan, dan ada kubu dovish yang maunya pemotongan yang lebih agresif lagi. Perpecahan ini nunjukin betapa gedenya ketidakpastian yang mereka hadapi. Dan ini dia, pesan paling penting dari dot plot mereka. Kutipan ini ngerangkum semuanya dengan sempurna. The Fed ngasih sinyal kalau suku bunga normal jangka panjang sekarang itu secara struktural lebih tinggi, sekitar 3%. Artinya, jangan ngarep balik lagi ke era bunga 0%. Biaya modal bakal tetap lebih mahal dari sebelumnya.
Oke, kita udah ngebahas semua teori makroekonomi yang rumit. Sekarang, mari kita tarik semua benang merah ini ke hal yang paling penting buat kita semua. Apa artinya ini buat Bitcoin dan isi portofolio kalian? Nah, ini dia mekanismenya. Waktu suku bunga lagi tinggi, kalian bisa dapat imbal hasil yang lumayan banget dan hampir tanpa resiko dari obligasi pemerintah. Ini bikin opportunity cost atau biaya kesempatan buat megang aset yang nggak ngasih imbal hasil kayak Bitcoin jadi tinggi banget. Pertanyaannya jadi, ngapain ambil resiko di Bitcoin kalau bisa dapat cuan pasti dari obligasi? Inilah yang nge-trigger tekanan jual yang masif. Tapi tunggu dulu. Efek suku bunga tinggi itu cuma satu sisi koin. Di sisi lainnya, ada kekuatan yang jauh lebih besar yang mulai bergerak. Kembalinya likuiditas ke dalam sistem. Nah, ini dia faktor pendorong utama yang harus kita pantau bareng-bareng. Dan grafik ini nunjukin itu semua dengan jelas banget. Setelah sempat negatif, pasokan uang M2 yang sering disebut sebagai bahan bakar roket buat aset-aset langka, akhirnya balik tumbuh positif lagi. Dengan The Fed yang nyetop QT, artinya keran likuiditas udah dibuka lagi. Duit baru mulai ngalir deras ke sistem. Jadi takeaway strategisnya buat kita apa nih? Pertama, jangan panik kalau The Fed nanti nunda-nunda motong suku bunga. Itu justru pertanda bagus, artinya ekonomi cukup kuat dan nggak butuh diselamatin. Kedua, yang paling penting, arus likuiditas. Selesainya QT dan tumbuhnya M2 itu ngebangun semacam lantai harga yang kuat buat Bitcoin. Fase sideways sekarang ini, anggap aja pasar lagi ngumpulin tenaga buat lari kencang berikutnya. Kuncinya, fokus ke tren likuiditas jangka panjang, jangan keganggu sama komentar harian The Fed. Jadi, ini pertanyaan besarnya. Di satu sisi kita punya suku bunga yang lebih tinggi, tapi di sisi lain kita punya gelombang likuiditas yang mulai balik lagi. Apakah periode tenang yang kita lihat sekarang ini sebenarnya adalah kesempatan emas buat nyerok sebelum gelombang likuiditas berikutnya benar-benar ngangkat pasar ke bulan? Nah, gimana menurut kalian? Coba kita diskusi. Ada yang aneh di Amerika Serikat. Serius, di balik angka-angka ekonomi yang kelihatannya bagus banget, sebenarnya ada bom waktu yang lagi jalan. Dan di pusat semua ini, ada mesin cetak uang rahasia yang lagi kerja non-stop. Nah, ini dia pertanyaan intinya. Gimana ceritanya pasar saham bisa pecah rekor terus-terusan, sementara di jalanan jutaan orang justru kehilangan pekerjaan dan rumah? Ini bukan cuma soal angka loh, ini dua realitas yang benar-benar bertolak belakang. Ada jurang yang dalam banget di antara keduanya, dan kita bakal cari tahu apa yang sebenarnya terjadi. Oke, kita bedah satu persatu ya. Biar ngerti paradoks ini, kita harus lihat dua sisi ekonomi Amerika yang kontras banget. Satunya kelihatan sehat walafiat, yang satunya lagi sekarat. Kalau dari luar sih semuanya kelihatan keren. Pertumbuhan PDB sampai 4,4%. Wow, itu angka yang kuat banget, apalagi di tengah suku bunga yang lagi tinggi. Inilah wajah yang pengen mereka tunjukin ke dunia. Tunggu dulu. Kalau kita gali lebih dalam, ternyata mesin pertumbuhan ini nggak dinikmati semua orang. Penggerak utamanya itu cuma dua, investasi AI gila-gilaan dari perusahaan-perusahaan raksasa, sama belanjanya orang-orang paling kaya. Jadi ini sama sekali bukan cerminan kesehatan ekonomi secara keseluruhan. Nah, gambar ini nunjukin ketimpangannya dengan jelas banget. Coba lihat deh, 60% populasi terbawah yang cuma punya 15% saham, malah nanggung 45% dari total belanja negara. Sementara itu, 40% orang paling atas yang megang 85% saham nanggung sisanya. Artinya apa? Mayoritas rakyat biasa itu jadi mesin konsumsi, tapi nggak pernah ikut ngerasain untungnya pesta di pasar saham. Dan ini dia, sinyal bahaya yang biasanya cuma diomongin di Wall Street. Coba bayangin, yield curve ini kayak detak jantung ekonomi. Selama setahun lebih, detaknya tuh nggak normal atau istilahnya terbalik. Nah, sekarang detaknya baru aja balik normal. Kalau di dunia medis, ini kabar bagus kan? Tapi di ekonomi justru sebaliknya. Sejarah membuktikan momen pas balik normal kayak gini, itu justru alarm terakhir sebelum ada serangan jantung besar, yaitu resesi. Oke, sekarang kita tinggalin dulu grafik-grafik teknis. Mari kita lihat kenyataan di lapangan. Karena disinilah dampak dari ekonomi yang rapuh ini benar-benar kelihatan. 20,8 juta orang. Coba bayangin, itu sama kayak seluruh penduduk Jakarta dan sekitarnya tiba-tiba kehilangan pekerjaan. Sebanyak itulah orang yang di-PHK sepanjang tahun 2025. Angka ini bukan cuma statistik, ini krisis kemanusiaan yang lagi terjadi di depan mata kita. Dan badai PHK ini nyerang kemana-mana. Pemerintah federal aja motong ratusan ribu pegawai. Sektor teknologi yang harusnya jadi mesin inovasi malah mecat lebih dari 141 ribu orang karena digantiin sama AI. Dari logistik sampai perusahaan sekelas Intel, semuanya pangkas karyawan besar-besaran. Gak ada yang aman.
Dan inilah akibat paling tragisnya. Pas pekerjaan hilang dan biaya hidup makin gila, jumlah tunawisma pecah rekor tertinggi sepanjang sejarah. Lebih dari 770.000 orang. Yang bikin ngeri ada lonjakan besar orang-orang yang baru pertama kali jadi tunawisma. Ini bukan lagi masalah sosial biasa, ini udah jadi krisis kelas pekerja. Jadi pertanyaannya, kalau ekonomi rakyatnya lagi susah, kok pemerintahnya bisa terus-terusan belanja? Nah, jawabannya ada di masalah paling inti dan paling bahaya, yaitu tembok utang raksasa yang udah nggak masuk akal. 1,9 triliun dolar. Segitu proyeksi bolongnya anggaran pemerintah Amerika cuma buat 1 tahun. Gila kan? Ini bukan lagi sekedar angka, ini udah jadi ancaman nyata buat stabilitas ekonomi mereka. Dan grafik ini nunjukin betapa parahnya situasinya. Rasio utang terhadap PDB mereka diproyeksiin bakal nyentuh 120% di tahun 2036. Itu bahkan lebih tinggi dari level utang pasca Perang Dunia Kedua. Secara matematis, ini udah di jalur yang mustahil buat dipertahanin. Jadi gimana caranya pemerintah bisa bayar utang segede ini tanpa bikin pasar panik? Nah, disinilah kita bakal bongkar rahasia terbesarnya, mesin uang tersembunyi milik The Fed. Ingatkan program quantitative tightening atau QT? Itu loh program The Fed buat ngurangin jumlah uang yang beredar. Nah, program itu diam-diam udah dihentiin akhir tahun 2025. Ini langkah pertama dari putar balik kebijakan yang sangat radikal. Dan inilah penggantinya, program dengan nama yang sengaja dibikin ribet dan ngebosenin, Reserve Management Purchases atau RMP. Resminya sih, The Fed bilang ini cuma, kutip, perbaikan teknis buat jaga likuiditas. Caranya? Beli surat utang pemerintah senilai 40 miliar dolar setiap bulan. Tapi jangan sampai ketipu sama istilah-istilah keren itu. Arthur Hayes, seorang analis makro yang terkenal, ngomong blak-blakan, lupakan perbaikan teknis. Ini tuh intinya cuma satu, mesin cetak uang lagi nyala kenceng banget. Oke, dengerin baik-baik karena ini poin paling pentingnya. The Fed, bank sentralnya Amerika, itu nyiptain 40 miliar dolar uang baru dari angin setiap bulannya. Uang ini kemudian langsung dipakai buat beli surat utang yang baru diterbitin pemerintah buat nutupin defisitnya. Ya ini definisi cetak uang buat bayar utang, alias stealth QE. Terus, apa hubungannya semua ini sama kita? Kalau The Fed diam-diam nyetak duit, duitnya bakal lari kemana? Nah, ini yang membawa kita ke bagian terakhir dan yang paling krusial. Kenapa semua ini bisa jadi bahan bakar roket buat Bitcoin? Coba lihat perbandingan ini. Bitcoin itu aset publik yang paling sensitif sama likuiditas di seluruh dunia. Jadi, setiap kali likuiditas global naik 1% aja, harga Bitcoin secara historis loncat 7,6%. Itu hampir 3 kali lipat lebih reaktif daripada saham-saham teknologi di Nasdaq. Nah, saat ini pasar itu lagi salah harga. Duit ketakutan lagi lari ke emas, bikin harganya jadi kemahalan. Sebaliknya, Bitcoin malah dihargain kemurahan. Ini nyiptain sebuah anomali pasar yang jarang banget terjadi, di mana satu aset dianggap aman tapi mahal, sementara yang satu lagi dianggap berisiko padahal murah. Semua cuma karena persepsi. Angka ini udah ngejelasin semuanya. Secara historis, pergerakan harga Bitcoin itu punya korelasi 93% sama arah likuiditas global. Gampangnya gini. Pas mesin cetak uang nyala, harga Bitcoin hampir pasti ikut naik. Jadi kapan ledakannya terjadi? Momennya adalah ketika pasar yang selama ini dibikin tenang sama angka PDB yang cantik, akhirnya sadar kalau program RMP The Fed itu sebenarnya adalah program cetak uang tanpa batas. Nah, pas momen pencerahan itu datang, laporan ini ngeproyeksiin duit bakal banjir ke Bitcoin dan ngedorong harganya ke target makro di level 200.000 dolar. Jadi kesimpulannya jelas banget. Amerika itu kejebak dalam lingkaran setan utang yang maksa bank sentralnya buat nyetak duit diem-diem. Ini bukan lagi spekulasi, ini udah keniscayaan matematis. Pertanyaannya sekarang bukan lagi jika ini akan berdampak, tapi kapan? Nah, gimana cara Anda nyiapin diri buat ngadepin kenyataan ini? Coba deh kita diskusi.